Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satria Saputra Kailau, mahasiswa aktif Universitas Nusa Cendana, program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Merujuk pada prinsip pembelajaran IPS, bahwa pendekatan pembelajaran IPS baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA dan PAIKM. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai panutan pembelajaran yang mengarah kepada optimalisasi penglibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dengan melibatkan fisik peserta didik apabila diperlukan. Sedangkan PAIKM merupakan pembelajaran yang dirancang yang hendaknya dapat mengaktifkan peserta didik, mengembangkan kreativitas yang pada akhirnya efektif akan tetapi tetap menyenangkan bagi peserta didik. Berikut pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS. Yang pertama, pendekatan lingkungan. Dalam pendekatan lingkungan, IPS sebagai mata pelajaran yang membelajarkan peserta didik untuk bermasyarakat perlu memperhatikan lingkungan sebagai topik kajian, baik lingkungan sosial budaya maupun lingkungan fisik. Yang ketiga, pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mencari dan menemukan sendiri sesuatu yang baru sebagai hasil belajar. Pendekatan inquiry adalah suatu perluasan proses discovery yang digunakan dalam cara yang lebih dewasa. Yang keempat, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan keterampilan proses bertujuan menumbuhkan keterampilan yang berkaitan dengan suatu proses tertentu yang perlu dilatihkan. Menanamkan perilaku tertentu biasanya perlu dilatih dan dibiasakan sehingga nanti akan muncul perilaku yang diharapkan dalam masyarakat. Yang kelima, pendekatan pemecahan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan mengenalkan peserta didik pada masalah-masalah dalam kehidupan di masyarakat. Misalnya masalah lingkungan hidup yang tidak bersih, tata tertib di sekolah yang belum dipatuhi, masalah narkoba, kenakalan remaja, kemiskinan, dan sebagainya. Yang keenam, pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan deduktif dan induktif termasuk dalam jenis pendekatan tradisional. Pendekatan tradisional merupakan pendekatan di mana guru cenderung lebih aktif dibanding peserta didik, dan metodenya cenderung monoton. Pendekatan atau model pembelajaran tradisional cenderung berasumsi bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang sama dan belajar dengan cara yang sama pada waktu yang sama. Yang berikut, pendekatan nilai. Pendekatan nilai dikembangkan untuk menumbuhkan sikap dan toleransi peserta didik dalam berperilaku di masyarakat, menumbuhkan kepekaan dan rasa tanggung jawab sosial dengan didasari oleh pengetahuan dan keterampilan sosial. Berikut, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengutamakan efektivitas komunikasi guru dan peserta didik. Pendekatan ini memperhatikan tingkat kematangan kognitif peserta didik dan sekuensial materi atau istilah bahasa yang digunakan guru adalah bahasa yang dapat dimengerti dan dipahami oleh peserta didik. Demikian video penjelasan saya tentang pendekatan dalam pengajaran IPS di SD. Terima kasih.